Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Indah sekali kita boleh bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. Bapak Ibu, setiap kita punya pengalaman yang berbeda-beda kalau kita pergi ke dokter, Bapak Ibu. Anak kecil pergi ke dokter baru lihat suntik, jarum suntiknya udah nangis. Kadang-kadang harus dibujuk rayu untuk bisa dia pergi ke dokter. Tapi ada pula bapak-bapak yang juga takut pergi ke dokter. Dulu saya punya supir yang juga sulit untuk ke dokter. Sampai dia itu harus sembunyi di kamar, lalu ditarik oleh 4 orang Bapak Ibu, digeret naik ke atas mobil untuk dibawa ke poliklinik, ke dokter untuk disuntik. Takutnya luar biasa. Ada juga saya rasa ibu-ibu yang punya pengalaman yang sama. Kita pergi ke dokter banyak saja hal-hal pengalaman-pengalaman yang berbeda. Saya pernah pergi dokter dulu sekali. Waktu baru menikah dan periksa supaya kami bisa punya anak. Dan kemudian saya datang ke dokter, biasa jadi hamba Tuhan, ketemu orang itu bersalaman Bapak Ibu. Itu sudah biasa. Jadi waktu saya dipersilakan masuk ke ruang dokter, saya lihat dokternya duduk di depan di mejanya sambil nulis. Begitu saya masuk saya bilang selamat malam dokter. Lalu saya serahkan tangan saya begini untuk saya bersalaman. Dokternya cuma lihat saja sambil nulis, dilihat begini. Lalu dia bilang kepada saya dengan suara yang datar dan dingin, buka celana. Orang kasih tangan disuruh buka celana. Tapi itulah pengalaman hidup Bapak Ibu. Makanya sampai hari ini saya tidak pernah bisa lupa. Kalau pergi dokter itu selalu ada pengalaman-pengalaman yang kadang-kadang membuat kita selalu ingat. Jadi saya pergi ke sebelah sana, ruangannya, dan kemudian saya buka celana. Lalu dia datang dan diambil kursi dan duduk, suruh saya menghadap dia. Dia bilang, bukan hanya celana panjang, celana yang lain. Jadi saya buka celana dan perasaan begitu malu buka celana di depan dokter. Dan saya pikir dia hanya memandang. Tapi ternyata tangannya mulai pegang-pegang. Aduh, dipegang dokter Bapak Ibu. Periksa, dia bilang pakai kembali celananya. Lalu saya tidur di sana, kemudian dia periksa yang lain. Untuk maksudnya di treatment, kasih obat dan lain sebagainya. Itu pengalaman saya tidak pernah bisa lupa. Karena saya memberi tangan, tapi orang bilang buka celana. Susah lupa. Sampai Yesus datang pun, aku tak akan lupa. Dalam ilmu kedokteran itu selalu diajarkan bahwa diagnosa dahulu dengan seteliti mungkin, baru ambil kesimpulan, baru berikan treatment atau pengobatannya. Di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus belajar melakukan diagnosa. Mengenai hidup kita, mengenai rohani kita. Mendiagnosa bahwa apa yang sedang terjadi, kenapa ini terjadi, bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah-masalah saya ini. Diagnosa itu penting. Nah, hari ini saya ingin bicara mengenai spiritual diagnosis. Diagnosa rohani. Supaya saudara dan saya bisa menganalisa akan hidup kita. Mendiagnosa apakah hidup saya ini baik-baik saja. Ataukah hidup saya ini ada gangguan. Khususnya saya ingin bicara bahwa gangguan yang datang dari kuasa-kuasa kegelapan. Saudara pikir jadi Kristen tidak ada gangguan dari kuasa gelap? Apakah setan rela kita itu jadi orang Kristen? Saudara pikir orang Kristen, setan bilang silakan aja baptis, silakan aja ke gereja, silakan aja beribadah, no problem kok. Saya ingin saudara mengerti bahwa ketika kita memproklamirkan diri jadi Kristen, tidak ada setan itu setuju saudara jadi Kristen.
Itu sebabnya kadang-kadang di dalam hidup ini ada gangguan, ada godaan, ada kita itu dikerjain oleh setan. Makanya kita harus melakukan spiritual diagnosis. Nah, saya ingin bagikan kepada kita semua Bapak Ibu adanya simptom atau gejala-gejala yang harus kita pahami kalau seseorang itu mengalami dikuasai, diserang, diganggu roh-roh jahat. Nah, simptom yang pertama atau gejala yang pertama adalah kalau kita seringkali mengalami turbulence in life. Kita seringkali mengalami badai, kita sering mengalami goncangan di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Kalau kita sering mengalami turbulence, jangan-jangan itu bukan sekedar turbulence biasa atau goncangan biasa atau badai biasa. Jangan-jangan itu adalah serangan roh jahat. Coba kita lihat Markus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-18. Markus 9 ayat 18 kita mau lihat bagaimanakah keadaan orang yang dikuasai atau diganggu roh jahat. Dikatakan dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu tetapi mereka tidak dapat. Yang mana Yesus kemudian usir dan setan itu pergi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, di dalam ayat ini kita lihat kalau orang dikuasai, diganggu oleh roh jahat, hidupnya itu tidak sama seperti biasanya, tidak sama seperti orang normal. Hidupnya mengalami goncangan, hidupnya mengalami turbulensi Bapak Ibu. Hidupnya itu tidak nyaman, tidak enak, tidak susah bahagia di dalam hidup ini. Karena ada aja sesuatu yang terjadi. Dan jangan jadi orang Kristen kita diam saja ketika kita mengalami turbulence rohani. We have to do something. Kita harus lakukan sesuatu, yaitu melepaskan diri kita dari turbulensi ini, dari serangan, dari gangguan roh-roh jahat. Orang yang mengalami pengungkungan serangan kuasa roh jahat, seringkali Bapak Ibu hidupnya berantakan. Dengar saya baik-baik, seringkali hidupnya menjadi berantakan. Pernah lihat orang yang berantakan hidupnya? Masalah selesai, ada masalah lain. Masalah selesai, masalah lain. Itu seperti domino di dalam hidup. Masalah itu silih berganti terjadi dalam kehidupannya. Dan dia mungkin anggap itu normal. Orang rohani bisa lihat apa yang kau alami itu tidak normal, itu tidak lazim, itu tidak biasanya. Engkau sedang mengalami sesuatu dalam hidup ini. Tapi seringkali yang mengalami tidak merasakan itu. Ketika turbulensi terjadi dalam kehidupan, seringkali penderitaan juga terjadi tiada akhir. Hidupnya terus aja dari penderitaan yang satu ke penderitaan yang lain. Dari penderitaan yang satu terus kepada yang lain. Mari belajar di dalam kehidupan ini supaya kita hidup dan kita hidup. Mata kita, hati kita awas. Supaya jangan sampai terjadi turbulensi yang adalah merupakan serangan roh jahat. Kita bisa alami turbulensi karena kebodohan kita, karena kelalaian kita. Kita bisa mengalami goncangan hidup karena orang lain lakukan itu pada kita. Kita bisa mengalami turbulensi karena memang ekonomi sedang terjadi, kemerosotan, kelesuan bisa. Tapi yang kita harus sangat waspadai turbulensi yang terjadi karena serangan roh jahat. Ini yang kita harus pahami. Saya pernah dari Israel kembali ke Indonesia. Dari Israel sampai Jakarta penerbangan baik. Malam hari itu sampainya di Jakarta. Dari Jakarta ke Surabaya. Kita yang Surabaya, orang Surabaya, kita janjian di atas pesawat. Waktu pesawat baru naik. Nanti kalau sudah sampai di Juanda, kita jangan pisah dulu ya. Aduh, kita makan-makan sama-sama.
Semua setuju. Oke, makan-makan sama-sama. Setelah makan-makan, perut kenyang, sudah rasakan masakan Indonesia, baru kita pulang ke rumah kita masing-masing. Semua setuju. Dalam penerbangan yang hanya 1 jam, tiba-tiba di atas ketinggian sana, Bapak Ibu, terjadi turbulensi. Itu goncangannya luar biasa. Saya waktu terjadi begitu semua teriak-teriak, Ibu Agnes sampai tegang, pegang tangan saya. Dia mulai komat kamit, bahasa roh, saya masih ketawa. Saya masih ketawa. Saya masih anggap lucu lihat orang-orang pada takut. Ternyata turbulensinya tidak berhenti. Tambah goncang saudara. Disitulah tertawa saya yang berhenti. Saya pun ikut tegang. Saya pun langsung ikut berbahasa roh. Langsung saya berdoa minta ampun dosa saya di atas ketinggian Bapak Ibu. Lalu kemudian saya langsung berpikir, rumah saya siapa yang dapat ya? Ini tabungan saya siapa? Bisa bagi enggak semua ini? Adik-adik saya. Oh langsung mikir mobil saya jatuh ke tangan siapa dan lain sebagainya. Lalu saya melihat tetangga saya sebelah sana. Ini jalanan. Ibu Agnes duduk di sini, sebelah itu jendela. Lalu yang di sebelah sini ada namanya jalan, kemudian 2 kursi di sebelah. Itu isinya pendeta. Saya tahu mereka, tapi saya tidak dekat dengan mereka dari gereja lain. Dan saya lihat mereka juga tegang dan berdoa. Saya pikir banyak yang berdoa, no problem. Ternyata itu turbulensinya terus tiada henti. Saudara tahu apa yang terjadi? Belum pernah saya melihat pesawat itu goncang sampai kursinya lepas. Itu kursi lepas, baut-baut lepas milik pendeta itu. Saya begitu lihat itu, saya bilang, this is not a joke. Ini gak guyon ini. Langsung berdoa sungguh-sungguh Tuhan. Oh Tuhan Yesus, aku masih mau pelayanan dengan setia. Tolong Tuhan, waktuku belum selesai. Aku masih mau pelayanan. Alasan demi alasan dinaikkan. Supaya Tuhan tidak segera cabut nyawa saya. Kalau kita alami turbulensi Bapak Ibu, harus waspada, harus buka mata. Mengucap syukur saya dan teman-teman turbulensi itu berhenti, kami mendarat sampai di Juanda. Saudara tahu apa yang terjadi? Masih mau makan sama-sama? No, semua takut, semua bilang, Pak Hani pulang aja ya Pak Hani ya. Atau jantungan Pak pulang aja ya. Ya pulang sendiri-sendiri semuanya. Perhatikan kalau ada turbulensi terjadi dalam hidup saudara. Ada sesuatu terjadi dan tidak berhenti terjadi. Sebentar suami sakit, suami selesai, anak sakit, istri sakit, anak lagi sakit, anak sakit, suami sakit lagi, suami sakit, anak kedua sakit, anak ketiga sakit. Terus seperti ini. You are facing turbulence. Engkau sedang hadapi turbulensi. Itu sebabnya masuk dalam doa, berdoa, cari Tuhan, cari hadirat Allah, tanya Tuhan, minta hikmat Tuhan. Bila perlu berdoa dan berpuasa supaya saudara diberi hikmat apa yang sedang terjadi. Supaya kita bisa dilepaskan daripada permasalahan. Supaya kita bisa diloloskan daripada turbulensi. Kalau ini serangan setan, kita harus hadapi. Dan lawan itu di dalam nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi simptom pertama, orang bisa mengalami bondage rohani. Keterikatan secara rohani yang dikuasai oleh roh jahat adalah kalau kita seringkali mengalami turbulensi hidup. Hidup itu tidak ada nyamannya sama sekali. Kita harus koreksi diri. Supaya kita dilepaskan, kita dibebaskan dari permasalahan. Nah yang kedua saya mau bawa kita lihat bersama-sama. Yaitu simptom kedua bicara mengenai spiritual numbness. Spiritual numbness. Mati rasa secara rohani. Kalau kita mengalami dalam hidup mati rasa secara rohani, we are in danger. Datang ke gereja, pulang, nggak rasa apa-apa. Datang rasanya sama dengan pulang. Orang lain rasa diberkati, pujian penyembahan bahwa mereka masuk hadirat Tuhan. Saudara bilang, gak kerasa tuh, gak kerasa. Hati-hati. Kamu tuh
lembengi pakai nangis-nangis. Nggak kerasa. Oh, ada Tuhan di sini, ada Tuhan. Tuhan imajinasi kamu. Atau halusinasi. Nggak kerasa. Jangan-jangan kita yang mati rohani. Kita mati rasa. Sehingga ada Tuhan pun kita tidak rasa. Sama seperti Bileam naik keledai. Ada malaikat dengan pedang terhunus. Bileam tidak rasa. Bileam tidak lihat. Keledainya tahu. Sampai jongkok. Sampai dipukulin. Sampai akhirnya keledai itu bisa bicara pakai bahasa manusia. Dia bilang ada malaikat di situ. Baru dibukakan. Baru kaget. Kadang-kadang ada orang Kristen begitu. Udah mati rasa spiritualitasnya. Baca Alkitab, baru buka, udah ketiduran. Belum baca. Baru doa, udah ketiduran. Aminnya di pagi hari. Datang ke gereja, ketiduran. Oh, hati-hati. Jangan-jangan mati rasa. Kita harus hati-hati. Coba lihat Matius 13 ayat 3 sampai 4. Satu perumpamaan yang Yesus ucapkan yang berhubungan dengan kehidupan yang habis kerohaniannya. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ini sedang bicara perumpamaan ini mengenai kehidupan rohani yang bertumbuh. Hidup rohani yang kuat. Tapi ada orang yang menerima benih yang menjadi vitamin rohaninya itu. Pertumbuhan rohani dan kedewasaan rohani. Makanan rohaninya dimakan burung. Yaitu roh jahat yang mencuri habis semua benih rohani dari hidupnya. Dan orang ini ditinggalkan tanpa kekuatan. Orang ini menjadi mati rasa secara rohani. Numb itu artinya unable to think, to feel, to react normally. Jadi mati rasa, nggak bisa mikir, nggak bisa timbul perasaannya, tidak bisa bereaksi dengan normal. Itu mati rasa. Pernah saudara itu mengalami kesemutan? Duduk terlalu lama, kaki kesemutan, tangan kesemutan. Lalu mau ambil handphone aja nggak bisa. Nggak bisa, sampai harus dibantu tangan satunya. Mau ngetik nggak bisa, mati rasa, kesemutan. Pernah alami seperti itu. Jangan sampai kita mati rasa secara rohani. Sesuatu yang sangat-sangat bahaya. Orang yang mengalami mati rasa adalah orang yang spiritualitasnya itu habis bersih. Orang itu biasanya bilang begini, gereja terus sih, gak bosen ngegereja. Aduh, aku seminggu aja udah bosen. Datang seminggu sekali lu, bosen. Lihat Pak Hani lagi, lihat Pak Hani lagi. Bosen. Oh, orang ini jamin mati rasa secara rohani. Hati-hati. Kok ibadah terus, tiap kali ditelepon ibadah, tiap kali di bibi ibadah. Heran aku sama kamu itu. Kamu mungkin rodok mering kamu itu udah. Mau jadi pendeta kah? Yang mati rasa yang mana? Yang ngomong ini. Hilang rohaninya. Makanya dikatakan dimakan burung sampai habis. Orang kalau sudah hilang dan habis rohaninya, dia akan mengalami spiritually exhausted. Lelah, capek rohani. Capek. Berdoa 10 menit aja udah bilang sama istrinya, doa cek lama heran. Kayak Tuhan tuh gak ngerti kita. Cok lama-lama. Kamu tuh doa atau pidato sih mah? Ya, kalau ada suami bilang begitu, beli DVD saya, setelin buat dia. Ya. Kita harus belajar mengerti. Jangan sampai kita mengalami capek rohani. Kalau capek gimana?
Kalau capek kita usahakan jangan capek, kan begitu. Minum vitamin, istirahat yang cukup, pergi pijat yang benar, kita pulih. Tapi kadang-kadang kalau capek rohani kita diemin aja. Lama-lama jadi sekarat Bapak Ibu. Kita kadang-kadang bisa mengalami spiritually drained. Kita mengalami bocor rohani, kosong rohani kita. Masih ke gereja, masih ibadah, tapi bocor rohaninya. Datang dan pulang sama. Hati-hati di dalam hidup kita ini. Saya heran, kita ban mobil bocor aja kita tempel. Tapi kalau rohani kita bocor, kita biarin sampai menganga. Bahaya Bapak Ibu. Hidup di akhir zaman itu bahaya. Jangan izinkan terjadi kebocoran rohani, kekosongan rohani. Kalau sudah kosong itu kita akan mengalami tahap berikutnya, yaitu spiritually koma. Koma secara rohani. Orang koma itu angkat air nggak bisa, apalagi minum. Nggak bisa. Gatal pun nggak bisa digaruk. Mungkin juga tidak rasa. Mau teriak mulut nggak bisa buka. Koma. Kalau kita pergi rumah sakit kita ketemu orang koma. Kita tahu aja orang ini hanya terbaring. Matikah? Tidak. Buktinya di monitor masih ada itu. Grafiknya. Hidupkah? Hidup tapi tidak aktif. Koma. Jangan jadi Kristen yang koma spiritually. Itu akan sangat-sangat membahayakan masa depan kita. Kita akan menjadi bulan-bulanan setan. Kita akan dikerjai roh jahat dalam hidup ini. Hati-hati. Saya ingat kalau saya pergi facial. Perawatan wajah. Kadang-kadang datang dicuci dulu sama sabun. Selesai itu dikasih salep yang tebal. Warnanya putih seperti susu. Tebal sekali. Lalu kemudian 45 menit kemudian masuk kembali, dicuci, dibersihkan, mulai dirawat saya. Kadang-kadang dokter pakai jarum. Wajah saya ditusuk-tusuk pakai jarum. You know what? I just didn't feel it. Gak kerasa. Pakai jarum. Tusuk-tusuk pakai jarum. Terus dilap, tusuk-tusuk, dilap. Saya bilang, dok, kenapa sih dilap? Ada apanya sih dok? Ini darah. Oh enggak rasa ya. Ditusuk pun enggak rasa. Kenapa? Karena wajah saya udah dibuat mati rasa. Ditempeleng juga enggak kerasa. Kenapa? Karena mati rasa. Hati-hati. Jangan kerohanian kita mati rasa. Orang lain rasa Tuhan, kita bilang enggak rasa. Baca Alkitab, gak dapat apa-apa. Berdoa, gak dapat apa-apa. Pergi KKR, gak dapat apa-apa. Ibadah, gak dapat apa-apa. Datang kosong, pulang kosong. Bapak Ibu, ini simptom kedua adalah kemungkinan besar terjadi serangan roh jahat di dalam kehidupan saudara. Karena setan sebelum menguasai orang, dia harus melumpuhkan kerohanian seseorang. Kalau itu lumpuh, setan dengan mudah menguasainya. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita harus berhati-hati dalam hal ini. Kalau engkau hari-hari ini mengalami spiritual numbness, mati rasa secara rohani, jangan diam Bapak Ibu. Jangan diam. Coba kalau saudara bangun pagi tiba-tiba 5 jari sebelah kiri itu nggak kerasa apa-apa. Dicubit nggak rasa. Diapa-apain nggak rasa. Diambilin pentungan diketok juga nggak rasa. Ambilin garpu ditusuk sedikit nggak rasa. Ambilin jarum dicolok-colok nggak rasa. Saudara bilang apa? Asik juga ya. Sekalian dong yang kanan. Nggak mungkin kita bilang begitu. Kita pasti akan sedih. Kenapa tanganku mati rasa? What's happened? And what's happened next? Apa yang akan terjadi nanti? Berikutnya ini apa kalau sudah mati rasa? Tapi heran kalau mati rasa secara rohani kita diam aja.
Kita harus bangkit. Kita harus berusaha. Jangan jadi orang Kristen mati rasa. Bangun hidup saudara. Bangun rohani saudara. Jangan izinkan terjadi mati rasa karena nextnya itu gak baik. Setan dengan mudah akan menguasai kehidupan kita. Kalau kita kosong. Dalam Alkitab dikatakan ada rumah yang ada penghuninya roh jahat. Diusir. Rumah itu bersih. Setelah roh itu keliling kemana-mana, lalu lihat rumahnya bersih. Dia bawa teman-teman jauh lebih banyak. Masuk lagi dalam rumah itu. Kuasai rumah itu dengan luar biasa. Rumah itu gambaran kita manusia. Kalau kita secara rohani kosong Bapak Ibu. Roh yang ada di sekitar kita dengan mudah mengganggu kehidupan kita. Jangan izinkan itu. Bersaat teduh yang baik. Berdoa yang baik, baca firman yang baik, beribadah yang baik, itu penting. Yang ketiga, simptom ketiga, gejala ketiga bicara mengenai oppression of sinful nature. Satu, tekanan pengungkungan yang dilakukan oleh tabiat dosa bisa terjadi dalam hidup kita. Galatia 5 ayatnya yang ke-19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam apa Bapak Ibu? Kerajaan Allah. Perbuatan daging itu jahat. Kristen itu hanya dua macam. Basically. Sederhananya Kristen hanya dua macam. Yaitu Kristen yang pertama itu Kristen daging atau Kristen roh. Kristen yang dipimpin oleh kedagingan atau kekristenan dipimpin oleh Roh Kudus. Coba tanya pada diri sendiri. Saya jadi Kristen ini dipimpin oleh apa? Apakah saya dipimpin oleh Roh Kudus atau saya dipimpin oleh daging? Dan Yesus sudah, Alkitab berkata kepada kita bahwa orang yang dipimpin oleh kedagingan tidak akan dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi jangan bangga kalau kita jadi Kristen daging. Hati-hati. Ini awal setan menguasai kita. Dibiarkan yang namanya daging, tabiat lama, tabiat dosa bekerja dalam diri kita untuk menjerat kita. Melumpuhkan kita, lalu menghancurkan kita. Hidup yang dikuasai oleh kedagingan, hidup yang percuma. Kita harus hati-hati supaya hidup kita jangan dikuasai daging. Daging ini dikatakan firman harus dilumpuhkan, harus dilemahkan, harus dimatikan. Bukan diumbar daging itu, dimatikan. Hidup yang hanya mencari kepuasan daging dan jasmani, orang itu tidak akan pernah bisa mendekat pada Allah. Susah rohaninya naik kalau hidupnya orientasinya daging, jasmani, duniawi. Bagaimana bisa mau bertuhankan mamon atau mau bertuhankan Kristus? It is a choice. Ini sebuah pilihan. Hidup yang menjadi buta. Kadang-kadang manusia kalau dikuasai daging itu buta. Bahkan bangga dengan kedagingannya. Orang yang hidup di dalam daging tidak pernah menyenangkan Kristus. Seringkali justru bikin masalah. Di TV dulu ada satu program show
beberapa tahun yang lalu, sekarang sudah tidak ada. Yaitu adalah program di mana program kejujuran katanya. Saya lupa namanya. Kalau jujur dapat 500 juta atau gitu. Program luar negeri. Jadi datang satu keluarga, lalu duduk di kursi panas, hot seat, lalu kabel-kabel ada, dikasih pertanyaan, kalau dia jawabnya jujur, nanti komputer bilang dia jujur. Dia jawabnya tidak jujur, komputer akan bunyi tet, dia tidak jujur. No, disilang, dia nggak dapat duit, dia harus pulang karena dia tidak jujur. Lalu datang sebuah keluarga, papa, mama, anak, lalu bawa pacarnya, bawa calon mertua. Lalu laki-laki duduk di kursi panas tersebut. Kemudian pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan. Dari yang gampang sampai yang sulit dan sampai yang membahayakan masa depan. Saya cut kepada bagian terakhir. Pria ini ditanya, pernahkah engkau melakukan hubungan seksual dengan lebih dari 100 wanita? Pacarnya dan keluarga pacar duduk di sana, dia duduk di sini. Tinggal dia jawab, ya atau tidak. Pacarnya liatin dia gemes ini. Liatin, dia mau bilang apa ini? Setelah berpikir sejenak, dia bilang, yes. Kaget semua. Dan komputer bilang, benar jawabnya. Saudara tahu pacarnya langsung nangis. Lalu kemudian ditanya, bagaimana kamu yakin bahwa kamu tidur dengan lebih dari 100 wanita? Dia bilang, gampang. Karena selalu celana dalamnya kusimpan setiap kali kami berhubungan sebagai kenang-kenangan. Jadi kuhitung celana dalamnya 100 lebih. Pulang bawa 500 juta. Dapat enggak pacarnya? Dapat enggak mertuanya? Saya enggak yakin pulang itu di mobil santai-santai. Yang makan es krim yuk. Saya kok yakinnya yang sebaliknya. Ribut besar, putus hubungan, dan lain sebagainya. Ketika dikatakan dia tidur dengan 100 wanita, wanitanya, pacarnya nangis. Dianya ketawa. Seolah bangga. Bisa punya skor tertinggi. Jangan sampai saudara duduk sana, saudara bilang, I will follow him. Wah, aku juga mau. Jangan bangga dengan perbuatan daging. Jangan bangga dengan tabiat dosa. Karena di balik semua itu, jerat setan akan menguasai. Lalu melumpuhkan kita, menghancurkan kita. Ini adalah hal-hal yang kita harus hati-hati. Hari ini kita belajar 3 simptom gejala orang yang mengalami pengungkungan kuasa gelap, serangan roh kepadanya. 3 ini, turbulence, badai dalam hidup, seringkali terjadi. Yang kedua, spiritual numbness, mati rasa secara rohani. Hati-hati kalau itu terjadi. Dan yang ketiga, mengalami tekanan dari tabiat dosa manusia lama dalam hidup. Belajar lepaskan diri dari semua ini. Supaya hidup kita baik, hidup kita benar. Supaya hidup kita tidak menjadi hidup yang dikuasai, dikungkung oleh kuasa kegelapan. Tuhan mau kita dilepaskan, Tuhan mau kita dimerdekakan, Tuhan mau kita dibebaskan dalam semua itu. Supaya kita hidup memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati saudara. Amin.